kalian tinggal buka 2 buah kunci 10 juga. Kemudian tinggal buka airdaknya dan selamat datang di video Go. Hari ini kita dan NGK Indonesia akan berbagi tips pengecekan dan perawatan sederhana pada mobil kalian yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan supaya mobil kalian semakin awet, kita sarankan untuk melakukan hal ini setidaknya 6 bulan sekali. Ini adalah produk busi ekonomis dari NGK Busi untuk para pengguna NR Engine atau Dual VVT-i. Kali ini spesial sekali karena kita akan handle NR Engine. Di sini ada 2 buah generasi NR Engine. Ini ada 2 NR dan ini 3 NR. NR Engine ini kenapa kita sebut spesial? Karena NR Engine ini ada di mana-mana. Ada di Avanza, di Xenia, di Rush, di Terios, di Calya, di Sigra, di Grand Max, di Agya, ada di Ayla, ada di Yaris. Pokoknya NR Engine itu tersebar di mana-mana. Jadi mungkin ini video sangat berguna bagi kalian karena di antara kalian nonton ini pasti punya mobil yang menggunakan NR Engine. Untuk pengecekan ini tidak terlalu kompleks. Kalian sebenarnya tidak memerlukan tools apapun. Yang penting kemauan kalian tinggi. Nah, kita akan mulai dari bagian eksteriornya seperti ban, rem, suspension. Selanjutnya, habis dari situ baru kita masuk ke bagian engine bay. Di dalam engine bay ini yang harus kita cek adalah filter udara, fluid seperti oli rem, oli mesin, dan yang terpenting adalah busi. Itu merupakan salah satu spare part yang paling penting di mobil. Karena kalau businya jelek, bahan bakar bisa boros dan pasti adalah mobilnya mogok-mogokan. Kita akan mulai dari bagian roda. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tread depth, tekanan angin, dan tread wear-nya seperti apa. Untuk tread depth kalian bisa lihat sekarang groove-nya ini atau si alur bannya masih dalam dan setiap ban pasti ada indikator yang menunjukkan bahwa ini bannya sudah mulai wear out. Dan kalian bisa lihat di sini sekarang kita masih bisa terasa alur-alurnya, menggunakan tangan pun masih terasa. Secara visual pun untuk groove-nya masih terlihat jauh dari bagian luar ban. Yang kedua adalah tekanan angin ban. Biasanya suka nempel di stiker pintu bagian supir. Di situ tertera tekanan angin ban yang disarankan sesuai dengan ukuran ban dan velg yang digunakan. Karena tekanan ban angin ini mempengaruhi fuel consumption dan yang pastinya adalah keselamatan berkendara. Kalau misalkan kalian bisa lihat di sini secara visual, bagian bawah ban ini agak sedikit keluar dan aku yakin ini tekanan angin bannya kurang. Nah, kalian bisa lihat sekarang ini pressure-nya hanya sekitar 11 PSI. Tekanan angin di ban ini sudah jelas kurang karena di manualnya itu 2,5 bar atau 36 PSI. Untuk tread wear-nya kalian bisa lihat kalau misalnya bagian tengahnya habis itu biasanya menandakan bahwa tekanan angin di ban ini terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan di bagian kiri dan kanannya yang habis itu menandakan bahwa tekanan anginnya kurang. Serta kalau misalnya di salah satu bagian habis itu artinya steering rack-nya atau steering angle-nya harus di alignment lagi. Dan dimana biasanya dilakukan dengan cara di spurring. Selanjutnya adalah brake system. Brake system ini ada rotor dan ada brake pad serta kaliper. Yang pertama kita lihat adalah rotornya. Rotornya di sini masih terlihat bagus dan untuk bagian brake pad-nya pun, brake pad ini biasanya kalau misalnya masih baru sekitar 12 mili ketebalannya. Dan kalau misalkan sudah mencapai 3 mili, ini sudah waktunya untuk diganti. Kalau sampai bunyi kikik itu sudah wajib kalian ganti. Nah, selanjutnya untuk suspension system. Untuk suspension ini memang sarankan memang untuk dibuka bannya untuk bisa lihat visual bagus sama seperti rem. Namun tanpa perlu dibuka pun kita bisa lihat. Yang penting adalah ketika kalian lihat tidak ada fluid yang leaking dari suspension dan posisinya pun si koilnya tetap diam serta bootnya masih selalu terpasang. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini untuk stabilizer jointnya atau link stabilizer, memang kalian bootnya sudah mulai terbuka. Untuk visual depannya kalian tinggal belokin ke sebelah kanan dan kalau memang mau lihat yang belakangnya kalian bisa belokin ke arah yang lainnya supaya kalian bisa melihat visual dari kedua sisi. Selanjutnya kita bisa geser ke bagian engine bay. Di engine bay ini yang harus kalian perhatikan adalah filter, fluid, dan yang pasti adalah busi. Yang pertama paling mudah kita bisa cek adalah fluid. Fluid untuk brake fluid ini visualnya terlihat memang masih bagus dan secara level pun masih di posisi maksimum serta tidak ada leaking di bagian sini. Sedangkan untuk bagian radiator kita bisa ceknya di bagian reservoirnya saja kalau memang mesinnya panas. Tapi kalau memang mesinnya sudah tidak panas kita bisa buka karena secara visual di radiator reservoir pun sudah bisa membantu kita untuk melihat apakah kualitas coolant yang digunakan di mesin ini masih bagus atau tidak. Dan kalau misalkan kalian masih menggunakan aki basah, kita bisa melihat di sini aki basah ini ada cairannya dan sudah terlihat ada beberapa karat yang keluar. Tapi yang terpenting adalah di bagian baterai pos ini jangan sampai ada karat atau kotoran yang menggumpal karena itu akan bikin resisten nambah yang dimana aki kalian kerja lebih capek dan kemungkinan besar aki kalian umurnya akan jauh lebih pendek. Nah, untuk di 2NR engine
2NR engine ini kurang lebih sama karena memang masih satu keluarga. Di size Toyota Avanza ini brake fluidnya kita lihat warnanya masih sangat bersih dengan levelnya masih di posisi max, serta untuk radiator coolernya pun di sini karena mesinnya panas jadi tidak kita buka, namun kita bisa lihat di bagian tangki reservoirnya. Tangki reservoirnya sudah berada di posisi full. Ketika temperatur panas, air bakal keluar ke sini sedikit dan tetap ditampung. Ketika temperatur dingin, dia akan nyedot air dari bagian tangki reservoir ini. Jadi selalu diposisikan sesuai dengan marking yang ada di tangki. Selain itu, untuk akinya pun masih menggunakan aki basah. Dan kita bisa lihat di sini ini masih bersih sekali. Termasuk untuk baterai posnya masih sangat bersih karena aki basah ini cenderung mengeluarkan asam lebih tinggi. Fluid terakhir nih, fluid terakhir adalah washer. Jangan lupa kalian top up juga untuk washer windshield kalian untuk menjaga visibilitas ketika windshield kalian kotor. Untuk selanjutnya kita akan buka filter. Buka filter ini tanpa perlu tool sama sekali, kita tinggal angkat sedikit. Ada 4 buah klip diangkat dan kita bisa tarik filternya. Secara visual ini filternya kalian bisa lihat ini filternya masih sangat bagus. Kalau dari aromanya sih masih bagus. Jadi ini filter kita masukin lagi. Nah, sedangkan untuk di mesin 2NR ini bukanya kurang lebih sama. Nah, ini filternya sudah kotor. Nah, biasanya kalau misalnya filter kotor seperti ini, busi akan bekerja ekstra karena harus membakar juga kotoran-kotoran atau debu-debu yang masuk dalam engine. Maka dari itu sekarang kita waktunya untuk cek busi, apakah businya masih bagus atau tidak. Karena biasanya untuk para pengguna NR engine mereka suka mengeluh karena harga busi OEM-nya itu harganya lumayan. Jadi biasanya sih mereka suka jarang-jarang ganti businya tuh. Nah, untuk pengecekan businya, biasakan kalian kalau mau cek busi itu pastikan mesinnya sudah kondisi dingin, jadi sudah bisa dipegang setidaknya. Untuk buka busi 2NR atau NR series ini sangat mudah karena dia sudah menggunakan direct fire sama seperti si Zebra. Kalian tinggal buka coilnya menggunakan kunci 10 serta kunci busi yang diperlukan. Untuk NR engine, kunci businya adalah kunci busi 14. Tinggal buka seperti biasa saja. Pastikan kalian jejarin dulu businya silinder 1, 2, 3, dan 4 itu berurutan supaya kita bisa menginspeksi atau kita bisa baca busi dari masing-masing silindernya, yang dimana itu akan bisa memberikan kita insight kondisi combustion yang terjadi di masing-masing silinder. Sedangkan untuk di 3NR ini memang agak sedikit susah untuk aksesnya karena di bagian atas coilnya ini terdapat air duct yang nyambung ke bagian filter. Tapi ini nggak susah-susah amat kok. Kalian tinggal buka 2 buah kunci 10 juga, kemudian tinggal buka air duct-nya dan kalian sudah bisa akses untuk bagian coil yang ada di atas cylinder headnya. Nih, ini kondisi busi yang originalnya. Sepertinya udah lama nggak diganti. Kenapa nggak diganti? Mahal. Jadi kendalanya seperti itu untuk para pengguna Avanza 250 Ti, Calya 250 Ti, atau semua sasis yang menggunakan NR engine, itu mereka suka pada ngeluh karena busi standarnya itu mahal. Nah, kita ada rekomendasi busi yang ekonomis yaitu NGK G-Power LKR 6 AGP. Ini adalah produk busi ekonomis dari NGK Busi untuk para pengguna NR engine atau 250 Ti seperti yang nempel di mobil Avanza, Xenia, Sigra, Calya, Yaris, Agya, Grand Max. Banyak banget. Karena mereka suka ngeluh busi standarnya mahal, NGK G-Power LKR 6 AGP ini hadir dengan harga yang lebih ekonomis dari busi EM, namun customer bisa merasakan performa yang sama optimalnya seperti busi bawaan. Karena secara material, busi ini menggunakan material platinum runcing di center elektrodnya yang bikin percikan api lebih fokus dan hasilnya performa tetap optimal. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini bukan cuma aku ngomong aja, kalian bisa lihat secara visual sparknya seperti apa antara busi OEM dengan busi yang baru. Kalian bisa mendapatkan kualitas dengan performa tetap optimal namun dengan harga yang lebih ekonomis. Nah, ini untuk yang 2NR-nya masuk 2NR VX. Yes. Nah, di sini kita lihat ada fault untuk EFI, ABS dan bodinya. Kita bisa cek untuk yang EFI-nya ada apa nih. EFI masuk, trouble code. Nih, jadi ada unstable engine idling. Biasanya ini terjadi kasusnya kalau misalkan businya sudah kurang bagus. Jadi sparknya sudah tidak titik, sudah tidak bisa fokus karena sudah kita ganti businya, kita bakal di-erase. Nah, untuk yang lain-lain di quick erase saja. Nah, sekarang sudah tidak ada fault. Engine evolution buka. Kita juga bisa lihat engine coolant temperatur masih 52 derajat. Kita bakal starter ya. Sekarang idling mobilnya bisa lihat di grafik. Sudah smooth, sudah kembali smooth. Karena sebelumnya mobilnya agak sedikit gredek-gredek ketika idle. Sekarang idle-nya sudah smooth, sudah bisa sesuai dengan target. Idling 700. Walaupun di multi information display ini kurang jelas berapa RPM-nya, namun apabila menggunakan scanner seperti ini kita bisa melihat secara jelas parameter RPM-nya berapa. Ditambah lagi ada grafiknya atau histogramnya, jadi bisa terlihat ini idle-nya sudah bagus atau belum. Nah, kalau misalnya dipakai jalan, kita bisa lihat untuk RPM-nya
Ini dari grafik pun terlihat bahwa RPM-nya sekarang lebih stabil, lebih konstan, dan lebih rata. Karena businya kondisinya dalam kondisi prima. Mungkin kalau data memang terlihat seperti itu. Tapi apapun yang ditampilkan oleh data, tetap feedback yang paling benar itu adalah apa yang dirasakan oleh driver. Untuk responsif ini gigi 2 nih tuh. Oke, dengan RPM di 2500 tarikannya juga udah oke. Kemudian kalau untuk BBM sih saya belum bisa. Benar, karena kalau untuk Ya, fuel consumption itu memang harus agak jauh. Harus agak jauh dulu. Harus agak jauh. Biasanya nanti terlihatnya kalau misalnya di tol. Ya, Tol betul. tuh berasa terlihat. Kan apalagi ini persiapan nanti buat mudik ya untuk perjalanan jauh. Benar. Kamu udah kemana? Hah? Ke Jakarta. Yang saya rasain saat ini sih saya nggak perlu pakai RPM tinggi ya, cukup RPM yang konstan. Ini mobil sih nggak ada rasa gejetnya. Benar. Nggak ada rasa gejetnya, nggak ada yang judut-judut gitu, nggak ada. Pengapiannya mungkin terbakar sempurna dari 4 line yang ada gitu. Ini kita lagi jalan-jalan jauh nih ke Ciwidey, nggak bohong, keliling aja kita cek apa yang kurang nih, pokoknya sama Mister Uji nggak ada yang nggak bisa, dia bisa semua. Ngelihat telinga sendiri nggak bisa nih. Meluluhkan hatinya. Jadi gitulah. Emang data dengan driver feedback itu kalau sinkron itu berarti memang apa yang ditampilkan oleh data dan apa yang dikatakan oleh driver itu memang sesuai. Jadi memang benar kalau misalkan engine-nya fit, combustion-nya sempurna, pembakarannya sempurna, itu kita nggak perlu injak throttle lebih dalam, kita nggak perlu injak throttle dalam-dalam karena torsi yang dikeluarkan engine itu sudah efisien. Jadi torsi dan pembakaran itu sangat sinkron. Pembakaran sempurna itu terjadi karena businya yang optimal dan kondisinya bagus. Jadi busi NGK G-Power LKR 6 AGP ini bisa menjadi alternatif yang ekonomis buat kalian yang ingin selalu menjaga performance mesin NR kalian tetap optimal. Dan buat para bengkel atau installer ada kabar baik karena di dalam kemasan busi NGK LKR 6 AGP ada kode unik yang bisa kalian scan menggunakan aplikasi Bengkel Point. Jadi setiap kali kalian scan kode unik di busi NGK LKR 6 AGP ini, kalian bisa mendapatkan poin dan bisa dikumpulkan serta ditukarkan dengan apapun yang ada di aplikasinya. Jadi lengkap banget kan, businya ekonomis, performanya oke, dan bengkel dapat hadiah lagi. Maka dari itu NGK ini semua pun senang. Mobil senang, mesin senang, customer senang, installer senang. Jadi seperti itulah tips dari kita dan NGK Indonesia yang diharapkan bisa membantu mobil kalian umurnya lebih panjang. Untuk update, paling saya uji BD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal coba untuk respon lebih cepat. Sambil kita bikin video lainnya, kalian bisa nonton video kita di sini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, setiap kali kalian sudah pasang busi NGK G-Power, jangan lupa untuk scan kode uniknya di aplikasi Bengkel Point. Dan kalian bisa tukerin untuk dapetin t-shirt keren seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.